kembali lagi di Postkul bersama saya Vanessa Indah Fatma. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yakni Bapak Khairul Anam. Halo teman-teman. Beliau selaku guru sejarah di SMA PGRI Purwoharjo. Baik, pada podcast kali ini saya dan Bapak akan mengobrol tentang makna kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bapak yaitu bagaimana proses meraih kemerdekaan Indonesia? Bapak boleh menjawab secara singkat. Terima kasih anakku Vanessa, luar biasa. Vanessa ini di sini sebagai ketua OSIS ya, Kak Vanessa ya. Terus dikembangkan potensi dirinya melalui kegiatan yang positif di sekolah. Masuk pada hari ini luar biasa ya, sebagai host podcast ya. Podcast kita ini baru ya. Ya, baru. Mendukung sekali. Jadi saya sebagai warga sekolah dengan adanya podcast ini, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menjadikan budaya positif baru di siswa-siswi kita. Ini semoga bermanfaat bagi sekolah kita supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat banyak bahkan dunia ya. Amin. Baik, pertanyaan tadi berkaitan dengan bidang saya namanya ya, sejarah. Secara singkat, kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya bangsa kita itu dalam meraih sebuah kemerdekaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita sebagai generasi sekarang itu prosesnya sangat panjang sekali. Melalui sebuah perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, sehingga tercapainya sebuah tujuan, cita-cita yaitu kemerdekaan. Sejarah singkatnya, setelah penjajahan yang dilakukan bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia, yang disitu dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Ya. Nah, akhirnya di situ Jepang mengalami sebuah kekalahan atas sekutu, sehingga Jepang itu takluk terhadap sekutu. Yang mana kekalahan Jepang ini dikarenakan adanya serangan sekutu yang disebut sebagai serangan bom Hiroshima dan Nagasaki, ya, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, kemudian disusul lagi pada tanggal 9 Agustus 1945. Situ memakan korban kurang lebih 14.000 jiwa penduduk Jepang. Akhirnya dengan insiden itu Jepang mengaku kekalahan tanpa syarat terhadap sekutu. Nah, dengan adanya kekalahan Jepang, akhirnya di sini beredar berita ya, di negara di bangsa Indonesia bahwasanya Jepang ini akan segera mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menjadi negara yang merdeka. Nah, setelah kabar itu datang di Indonesia, didengar oleh para golongan muda, nah disinilah terjadi ada rangkaian peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Yang mana di sini para golongan pemuda, yaitu golongan Sultan Syahrir dan teman-temannya itu mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, rangkaiannya setelah itu terus menyusunlah teks kemerdekaan, setelah itu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Itu secara singkatnya ya sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Awal mulanya karena adanya kekalahan Jepang terhadap sekutu. Selanjutnya, bagaimana menurut Pak Anam ya, bagaimana cara generasi muda memaknai kemerdekaan Indonesia saat ini? Berarti melihat pemuda pada saat ini. Nah, sekarang Pak Anam jawab coba. Vanessa kan juga pemuda saat ini. Nah, menurut Vanessa sendiri, kira-kira sebagai generasi muda saat ini, ketika memaknai kemerdekaan bangsa kita, kalau menurut Vanessa sendiri, kira-kira bagaimana cara memaknai hari kemerdekaan bangsa saat ini?
kita nggak perlu kayak bersusah payah seperti pejuang dahulu yang berperang terus ikut nembak ngebom atau yang selainnya. Kita cuman bisa sebenarnya sederhana dilakukan, cuma tergantung niat. Kita hanya perlu belajar dengan tekun, terus bisa ikut serta dengan mengisi semaraknya kemerdekaan Indonesia. Terus kita tidak perlu berjuang bersusah payah seperti pejuang para pahlawan yang dahulu. Kita hanya perlu belajar dengan tekun, terus kita berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara ikut serta meramaikan acara-acara kemerdekaan, dan kita juga bisa mencintai serta mengenalkan kesenian serta produk lokal Indonesia kepada kita. Luar biasa. Terima kasih. Ya betul menurut saya. Jadi sebagai generasi muda saat ini, terus sekali apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya untuk mengisi hari-hari kemerdekaan, yang pertama kita tidak perlu, memang betul kita tidak perlu berjuang seperti para pahlawan dahulu berperang melawan penjajah. Ya kan? Kita ikut serta dalam kita cukup ikut serta mengisi hari-hari kemerdekaan. Seperti kegiatan Agustus, ada karnaval, ada gerak jalan, ya kan. Nah kita sebagai pelajar saat ini tugas kita apa ya, mengisi hari-hari. Kalau memang ada kegiatan gerak jalan, kita diberikan tugas ikut serta dalam lomba tersebut, ya harus mau ikut, harus wajib siap. Ya. Itu bentuk bahwasanya kita itu punya jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa, cinta terhadap bangsa kita, ya kan. Cukup kita mengisi hari-hari besar bangsa kita, khususnya pada bulan Agustus seperti ini. Yang kedua, sebagai generasi muda harus punya cita-cita yang tinggi, itu penting. Nah, untuk mewujudkan kita bagaimana ya, belajar serius, sungguh-sungguh, punya cita-cita, kemudian bisa berprestasi. Nah, itu sudah salah satu wujud kalau kita itu cinta terhadap bangsa kita. Apalagi kalau prestasi, di mana di sini prestasi kita bisa membawa nama baik bangsa kita. Wah, luar biasa. Itu peran pemuda, peran seorang generasi muda saat ini yang perlu diraih. Ya, kan banyak pemuda-pemuda sekarang yang punya prestasi, bisa mengharumkan nama bangsa melalui kegiatan-kegiatan olahraga, ya, kemudian sains dan seterusnya. Nah, itu tugasnya para pemuda saat ini, ya, menjadikan harum nama bangsa supaya lebih dikenal oleh bangsa. Makanya harus semangat belajar dan harus punya cita-cita, itu penting. Salah satu tujuannya apa? Pertama ya untuk membanggakan orang dan bapak ibu guru. Tidak, ya juga senang kalau Vanessa bisa jadi langsung. Senang sekali, ya kan? Sini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, jadikan semangat baru ya untuk kita lagi belajar. Siapa tokoh yang berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia? Yang berperan aktif tentunya yang kita kenal bersama ya dalam pelajaran sejarah yang disampaikan oleh Anam dan Pak Sugiono, bersejarah Pak Anam. Tentunya siapa ya? Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Proklamator kita, Bung Karno. Ya kan? Masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Termasuk penjahit bendera Siapa pusaka. itu? Ibu Fatmawati. Iya, itu kan istrinya Bung Karno. Iya. Punya peran di mana pada waktu itu mau mengadakan upacara proklamasi kemerdekaan yang menjahit bendera merah putih itu ya Pertanyaan yang terakhir yaitu apa peran pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Peran pemuda pada masa perjuangan bangsa Indonesia sangat besar sekali dan penting, karena awal mula bangsa kita
menyadari akan pentingnya bahwasanya bangsa kita harus mewujudkan kemerdekaan itu karena adanya semangat jiwa pemuda, yang mana pemuda-pemuda ini sadar bahwasanya bangsa kita ini harus segera mewujudkan cita-citanya yaitu merdeka. Kemudian sampai muncullah dari Sumpah Pemuda, ya kan, muncul ikrarnya pemuda, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Nah itu dengan adanya peristiwa itu akhirnya itu membangkitkan seluruh rakyat Indonesia, menyadarkan seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia kita harus bersatu. Kan itu. Kalau sebelum adanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kemerdekaan, itu bentuk perjuangannya masih sekelompok atau sendiri sesuai dengan wilayah-wilayahnya. Tapi dengan setelah adanya kesadaran persatuan dan kesatuan, akhirnya disinilah bangsa Indonesia bersatu, akhirnya menunjukkan power atau kekuatan yang luar biasa sehingga mampu mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu awal mula adalah peran atau semangat para pemuda-pemuda. Dan proklamasi itu pun juga rangkaiannya karena juga desakan atau dorongan para pemuda-pemuda terhadap golongan tua itu. Karena pemuda itu kan jiwanya masih jiwa semangatnya luar biasa, berapi-api, dia punya ambisi besar atas kemauan yang diinginkan. Ketika mendengar bahwasanya sekutu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, pemuda berpikir, oh ini kesempatan bangsa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, akhirnya pemuda karena dengan jiwa kerasnya, dengan semangat yang membara, ingin mendesak para pemuda ayo segera hari ini saja, kalau hari ini sekarang juga mari kita proklamasikan kemerdekaan. Tapi kan semua itu butuh persiapan kita, akhirnya para orang tua masih mempertimbangkan jadwal pada tanggal 19 masih itu juga atas jasa-jasa desakan-desakan dorong-dorong dari para pemuda. Jadi kalau kita bicara pemuda masih perjuangan itu luar biasa perannya. Kan Bung Karno juga memiliki prinsip, beri saya 10 pemuda, saya siap melawan 1000 musuh. Beri saya 1000 orang tua untuk melawan 100 musuh pun juga gak siap. Memang pemuda itu penting. Makanya sekarang Vanessa sebagai generasi muda itu peran kalian itu penting sekali. Peran para pemuda dalam rangka untuk mengisi hari-hari kemerdekaan pada waktu saat ini sangat penting. Teman-teman, kesimpulan Hotskul hari ini bersama Pak Anam adalah rangkaian kemerdekaan. Yang pertama yakni bom Hiroshima Nagasaki, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, dan yang ketiga adalah penyusunan persiapan kemerdekaan. Dan cara generasi muda mengisi kemerdekaan pada saat ini yakni bisa ikut serta kegiatan perayaan kemerdekaan, termasuk menyemarakkan kegiatan Agustusan pada tahun ini. Terus kita juga harus punya cita-cita, berprestasi, dan rajin belajar agar bisa membanggakan orang tua serta sekolah. Teman-teman, cukup podcast pada hari ini bersama Pak Anam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau Pak Anam haus bisa Boleh diminum nih? Boleh. Terima kasih ya udah diundang ya. Sama-sama.